Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Goro kembali hadir dengan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Goro channel. Dan kita kembali lagi di konten Rama Alex Goro. Di konten Rama Alex Goro kali ini saya akan kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Thorik Halilintar dan juga Alia Mas Said. Kira-kira pertanyaannya apalagi tentang mereka berdua dan juga hasilnya seperti apa? Tapi sabar terlebih dahulu karena saya juga mengingatkan buat kalian semua yang mungkin baru saja bergabung dan baru tahu channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyi loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Goro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyi loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Thorik dan juga Alia. Apabila kemarin kita sudah membaca sedikit ya tentang mereka berdua, itu sebagai awalan kira-kira apakah memang ada asmara di antara mereka berdua, kemarin sudah saya bahas. Kalau misalkan teman-teman ketinggalan silahkan cek di video yang sebelumnya. Dan hari ini ada pertanyaan juga yang dikirimkan kepada saya, meminta juga supaya membacakan bagaimana tingkat kecocokan Thorik Halilintar dan juga Alia menurut kartu tarot. Oke, kita akan mencoba ya untuk memprediksikannya. Seperti biasa sudah saya siapkan nih kartu tarotnya dan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin dibahas oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang dibahas tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja di Instagram saya di @aditya_goro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu ada konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan mengambil kartu yang pertama. Di sini muncul kartu The Emperor. The Emperor ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Dan ada seorang raja yang duduk di sebuah kursi besar ataupun singgasana. Dan untuk kartu yang pertama ini saya lebih melihat karakter dari seorang Thorik Halilintar dulu ya. Dilihat dari mungkin dari kacamata seorang Alia. Jadi Alia melihat dari dirinya sendiri itu kayak memandang Thorik ini sosok yang berkarisma, sosok yang berkarakter kuat. Kemudian juga kalau misalkan dibilang dewasa, menurut saya memang dari segi pemikiran lebih dewasa daripada Alia. Jadi bisa memberikan pengayom, bisa memberikan semacam perlindungan yang cukup bagus apabila memang mereka berdua nantinya akan ada hubungan spesial ataupun juga hubungan asmara. Jadi bisa dibilang Alia ini menemukan sosok ataupun juga seseorang yang cocok. Kemudian juga menurut dia itu adalah seseorang yang sangat berkarakter, bisa memberikan kenyamanan, kemudian juga perlindungan kalau misalkan mereka jalan bareng, ataupun juga kalau misalkan ada sesuatu di antara mereka berdua, sosok dari Thorik ini bisa memberikan kenyamanan dan juga perlindungan tersebut. Tapi kalau kita membaca dari kartu yang pertama ini, memang ini masih sebatas sudut pandang seorang Alia terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan nanti di kartu yang kedua itu ada tanda-tanda dari Thorik Halilintar, kita masih belum tahu ya. Tapi setidaknya di kartu yang pertama ini sudah ada kenyamanan apabila memang mereka berdua nantinya akan ada hubungan yang spesial. Jadi sudah ada simbiosis mutualisme juga nih. Kemudian ya, kita akan melihat kartu yang kedua. Di sini muncul kartu yang berlambang cups ya. Ada 3 buah cups di sini, 3 orang juga yang terlihat. Jadi untuk kartu yang kedua ini memang menunjukkan bahwa mereka berdua ada kecocokan yang cukup lumayan ya. Jadi ini masih dalam kategori lumayan, belum terlalu tinggi-tinggi banget. Karena kenapa dibilang lumayan? Karena di kartu yang pertama tadi sudah ada tanda-tanda dari Alia. Kemudian juga di kartu yang kedua ini ada faktor yang lain, faktor dimana mereka berdua sepertinya sudah saling mengenal satu sama lain. Kemudian juga setidaknya dari cara mereka berkomunikasi itu sudah ada kenyamanan. Kemudian juga komunikasinya kayaknya sama-sama asik,
sama-sama ada respon yang positif juga apabila mereka lagi bercanda ataupun juga sedang membahas sesuatu. Itu kayaknya banyak sekali yang membuat mereka itu sama-sama klop, sama-sama nyambung gitu ya. Jadi sudah ada tanda-tanda seperti itu. Kalau misalkan di kartu yang pertama tadi dari sudut pandang Alia, kalau di sini sepertinya dari sudut pandang seorang Thorik Halilintar. Bagaimanapun juga setiap hubungan itu pastinya akan didasari kepercayaan, kemudian juga ketulusan. Mungkin juga bisa dibilang visi dan misi harus disamakan dari kedua orang ini ya. Tapi kalau misalkan kita membaca dari Thorik dan juga Alia, ini sepertinya masih terlalu awal apabila kita mengambil kesimpulan bahwa ada kecocokan yang sangat tinggi di antara mereka. Jadi saya mengambil tengah-tengahnya terlebih dahulu, karena memang belum ada faktor yang membuat mereka berdua itu benar-benar terlihat sangat-sangat kuat ya dari segi karakter masing-masing itu ya. Kalau dari karakter seorang Thorik itu udah kuat, tapi apakah Alia ini bisa mengimbanginya? Dari kartu yang pertama dan kedua ini masih belum ada tanda-tanda tersebut. Tapi kalau kita ngomongin tentang bagaimana cara mereka berkomunikasi, cara mereka berbicara, itu memang sudah ada pertanda yang cukup baik, karena seolah-olah mereka berdua sudah memiliki kayak start yang cukup bagus. Start di sini mungkin dari mereka berdua yang sudah memiliki komunikasi ataupun juga perkenalan yang sudah dari beberapa waktu yang lalu ya. Jadi kalau menurut saya mereka itu nggak baru aja kenal, tapi memang sudah ada beberapa lama itu ya, diantara mereka berdua itu sudah saling kenal. Kemudian juga sampai hari ini baru aja dikait-kaitkan, kemudian digosipkan bahwa mereka itu memiliki hubungan ataupun juga sudah ada kedekatan. Jadi itu hanya sebatas gosip kalau yang saya bahas kemarin. Tapi kalau dipandang dari sudut kecocokan gitu ya, dua kartu ini masih belum menyimpulkan tentang kecocokan yang sangat tinggi di antara mereka, ini masih belum ya. Tapi kita akan mencoba melihat di kartu pamungkas ya, kartu yang ketiga ini bagaimana. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Aditya Guru Channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Kita akan ambil kartu yang ketiga. Ya, di sini muncul kartu Knight of Wands ya. Terlihat ada seorang ksatria yang sedang menunggangi seekor kuda sambil memegang sebuah tongkat. Untuk kartu yang ketiga atau kartu pamungkas yang terakhir ini ya, di sini lebih menunjukkan bahwa Thorik Halilintar masih belum bisa melupakan, mungkin ya bisa dibilang melupakan masa lalunya, kemudian juga tidak ingin terburu-buru, seolah-olah dia itu memiliki jalan sendiri untuk mengarungi cerita asmaranya. Jadi kalau misalkan kita kaitkan antara Thorik dan juga Alia Mas Said, ini mereka berdua sebenarnya kalau dari segi usia itu sudah lumayan cocok. Tapi kalau misalkan dari segi keinginan, kemudian juga dari karakternya, itu kayaknya masih agak timpang sebelah. Thorik itu sepertinya masih lebih kayak lebih ada di atas dalam segi dalam segi tertentu ya. Ini bukan ngomongin tentang strata ataupun gimana, itu bukan. Tapi kalau dari segi aura itu kayaknya Thorik ini masih ada di atas. Kemudian juga belum bisa benar-benar membuka hatinya. Jadi kalau dari tingkat kecocokan itu juga termasuk ada sumbangsihnya ya. Jadi ada hubungan apabila memang dari segi rasa itu kayak belum sepenuhnya terbuka, itu juga mempengaruhi. Dan apabila kita ambil kesimpulannya dari ketiga kartu yang sudah muncul ini, sebenarnya kartunya terlihat cukup bagus ya. Banyak hal-hal positif di sini, tapi kayaknya masih timpang sebelah. Jadi kalau dari segi Alia ini kayaknya memandang seorang Thorik itu seorang yang memiliki karakter kuat sebagai pria sejati, kemudian juga bertanggung jawab. Jadi sosok yang pas apabila menjadi pasangannya. Tapi kalau Thorik sendiri sepertinya masih menganggap Alia ini sebagai circle pertemanan atau sebagai teman. Jadi
kalau kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu yang sudah muncul ini, kalau misalkan kira-kira berapa persen menurut tarot, kalau di episode kali ini saya melihat mereka berdua untuk tingkat kecocokannya masih sekitar 65% ya, jadi sekitar 65%, karena saya lebih melihat di antara mereka berdua masih nyaman dengan kondisi mereka saat ini, ataupun juga dari circle pertemanan mereka berdua itu lebih nyaman daripada dikaitkan sebagai sepasang kekasih ya. Tapi ini adalah prediksi untuk dalam waktu dekat ini ya, tapi kita masih belum tahu kelanjutannya beberapa bulan atau tahun ke depan mereka bagaimana, kita masih belum tahu. Tapi bagaimanapun juga kita harus mendoakan yang terbaik untuk mereka berdua. Kalau misalkan memang mereka berdua berjodoh ya kita doakan saja yang terbaik. Kalau misalkan memang bukan jodohnya, kita doakan juga. Tapi kalau menurut teman-teman gimana? Apakah mereka termasuk cocok atau tidak? Kira-kira persentasenya berapa persen? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Kita diskusikan, kita sharing dengan bahasa yang baik dan juga yang sopan ya, tanpa harus menjatuhkan satu sama lain. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan semesta alam. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Aditya Koro undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.